Pak Heri ini habis beli mobil JK, cuma kondisinya sudah dimodifikasi pakai armor begini, terus bannya kakaknya dibantu ini baloknya ring 20, tapi klipnya, pernya diganjel, terus shockbreakernya dipanjangin, disambung, dipanjangin, semua standar. Jadi mobilnya nggak enak banget dia beli. Tapi beliau pengen tetap ganti 37, tapi enak, nyaman. Akhirnya bawa ke sini konsultasi, shockbreaker yang paling oke mana, shockbreaker yang cocok mana. Sebenarnya aku bilang semua cocok, yang penting setupnya sesuai dengan penambahan bobot, pernya. Jadi per itu preloadnya atau kekerasan per itu sesuai dengan penambahan bobot, nanti shockbreaker apapun akan bekerja maksimum gitu. Jadi kuncinya per dulu baru shock. Terus shock apa yang premium? Ya kalau mau premium valve-nya oke, dan ke depan beliau juga kadang-kadang mau dipakai untuk off-road, dipakai untuk jalan raya harian, tapi juga kadang-kadang suatu ke depan pakai off-road. Jadi yang tuningnya atau setupnya panjang, jadi sekali beli shock tidak perlu ganti-ganti. Cukup itu tinggal setup aja disesuaikan dengan kebutuhan yang dipakai. Makanya dipasanglah King Shock. Nah, King Shock itu kalau untuk Jeep Wrangler JK salah satu shock premium yang menurut saya cocok gitu. Valving-nya sudah oke, terus kualitasnya nggak usah diraguin, long term, nggak gampang rusak. Apalagi ke depan mau dipakai untuk off-road ekstrim juga, jadi ya sudah paling pas. Setelah per, jadi pernya ini bagi itu karena pakai armornya ini kan armornya sudah tinggi, sudah high finder, sudah. Kalau standarnya kan begini, ini udah high finder. Ini keuntungan juga, jadi dengan bagi 37 nggak perlu lift tinggi-tinggi. Ini yang kita setup sekarang adalah liftnya cuma 50 mili atau sekitar 2 inch. Dengan setup 2 inch, semua geometrinya nggak geser jauh gitu nih. Mobilnya jadi nyaman. Terus pernya pakai loop 300 kilo, 0/300 kilo. Terus shockbreakernya pakai King Shock reservoir yang adjustable, jadi ada kliknya. Kalau butuh penambahan bobot banyak tinggal diklik, kalau penambahan bobotnya nggak banyak tinggal ini. Jadi kalau nyetup King Shock yang ada adjustable-nya, adjusternya, tipsnya adjusternya ini diposisikan paling tengah gitu kan. Kalau ada 10 klik dipasang di nomor 5. Setelah itu kita adjust nitro dulu gitu loh. Nitro yang paling enak di nitrogen berapa, kan range-nya panjang dari mulai 60 psi sampai 250 psi. Ini di range yang mana yang paling enak gitu kan. Setelah itu ya sudah, jadi kita punya adjuster itu naik sama turun. Naiknya dipakai di saat kita ada penambahan bobot atau main di tol. Kalau di tol kan mobilnya butuh agak stiff, agak kaku supaya nyaman. Tapi kalau main off-road butuh empuk, jadi tinggal diklik mundur gitu loh, diklik minus atau diklik plus gitu aja. Jadi kita adjuster ini berfungsi optimal karena kita sudah adjust di posisi tengah-tengah gitu. Terus untuk membuat mobil ini lebih tidak goyang-goyang ini, itu kita solusikan dengan pasang aeroset-nya pakai Teraflex yang Alpine. Teraflex Alpine ini lebih low maintenance karena dia sistemnya, teknologinya, bushingnya dipakai untuk overland maupun untuk daily activity, tidak seperti IR. Kalau IR dipakai untuk off-road ekstrim, jadi lebih flat tapi lebih high maintenance. Sedangkan mobil ini tidak dipakai off-road terus, pakai untuk hari-hari, jadi Alpine lebih cocok. Itu membuat mobil tidak gini, mobil anteng. Jadi kan sudah kita tes lari dengan ban 37, valve 20, lari 120 lebih gitu, mobilnya anteng kanan. Terus karena ban 37, long terot sama track bar itu ya memang harus di-upgrade. Upgrade-nya paling enak pakai Teraflex. Nah ini hati-hati, banyak komplain teman-teman pakai Teraflex itu gampang kocak, padahal Teraflex padahal sudah heavy duty. Nah gini, karena dia ada sistem setelannya di sini, terot sama long terotnya itu bisa di setel, itu harus dipasang dulu, terus dibebanin, dipakai jalan, dipakai light off-road,
sampai dia mapan, kena beban mapan fit gitu kan rasanya, baru di setel lagi. Nah setelah di setel lagi itu sudah, itu pasti awet. Tapi kalau hanya dipasang aja terus dipakai-pakai, nah lama-lama kendor dia pasti, karena belum fit tadi. Nah begitu kena beban dia akan fit, begitu fit kocak mesti, kocak sedikit. Nah itu kita setel, nah itu udah baru mapan gitu, baru mati di situ. Kalau sudah gitu udah aman, tinggal di grease aja, di maintenance aja. Sama dengan bushingnya juga gitu, bushing armnya juga gitu, harus dicobain rapat lagi, dikencengin lagi semuanya. Itu udah fit, nah udah aman. Terus shock breaker pakai Fox ini bisa di style juga, enak banget Fox. Terus track barnya Happy Duty, track barnya yang dari Teraflex juga. Kalau ini nggak ada style cuma nyetel kanan kirinya aja. Mobil kalau di lift kit, karena track barnya yang di bagian ada di sini dan di satu ada di sana, kalau tidak diganti yang adjustable, ban ini lebih ke sana, tidak tengah-tengah mobil. Nah kalau butuh tengah-tengah itu pasang yang adjustable track bar depan belakang. Terus selain itu juga dia lebih gede, lebih kuat, lebih kuat untuk tahan ban 37. Makanya JK dengan ban 37 itu effortnya banyak untuk menyesuaikan supaya mobilnya tetap nyaman. Armnya pun itu adjustable, jadi arm depan ini Teraflex itu bisa di setel panjang pendeknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cover ban 37, jadi untuk cover lift. Begitu di lift itu butuh arm atas itu lebih pendek atau arm bawah lebih panjang supaya sudut casternya itu terjaga. Balik lagi ke sudut caster yang bawaan pabrik. Begitu di lift kit, ini misal caster kalau di lift kit kan jadi maju, jadi plus, harus balikin minus lagi sesuai pabrik, standarnya pabrik, itu namanya geometri. Nah caranya apa? Caranya adalah setel panjangnya arm supaya sudut casternya balik lagi. Nah kalau semua sudah balik ke geometrinya pabrik, saya pikir mau lift sendiri pun mobilnya tetap stabil, tetap nyaman, tetap rasanya kayak naik mobil setelah lift kit. Bahkan lebih nyaman karena teknologi suspensinya sudah upgrade dari standarnya gitu. Terus untuk cover ban 37 lagi, itu final gear ratio harus disesuaikan. Final gear ratio ini kita ganti yang 4,88 rasio dari Yukon, untuk kita pasang supaya rasionya balik lagi standar. Problemnya JK itu kalau pakai ban gede, kalau dipakai off-road nanjak atau nggak usah off-road lah, nanjak panjang gitu, kalau di tahan RPM tinggi gitu biasanya hot oil atau temperatur metriknya naik. Nah itu salah satu solusinya adalah balikin rasionya final gear gitu lah, rasionya axle-nya. Jadi awalnya kan banyak kecil, diameternya kan pendek, pakai rasio gear standar. Begitu bagi ban 37 diameter keliling lingkarannya lebih gede, ya final gear-nya harus disesuaikan gitu loh, supaya beban mesin, matic segala macam tetap sama. Jadi minimasi kerusakan dan mobilnya jadi lebih nyaman gitu. Terus untuk kalibrate, kalau kita ganti ban 37, ganti final gear itu kalibrasinya pakai AEV Procal modul, itu gampang, tinggal setup. Jadi ECU-nya udah baca kalau itu sudah diganti 37, udah diganti final gear rasionya 488. Speed sensornya baca begitu, akhirnya tidak error, dia sudah sinkron semua, pindah giginya di RPM yang benar, kickdown-nya di RPM yang benar, akhirnya semua jadi lebih awet. Nah gitu, di Jeep itu bekerjanya begitu, canggih, tapi ada solusinya semua. Terus ini juga pasang elektrik AMB proses yang lebih lebih. Ini keperluan istri, jangan komplain. Oke lah, sama karobotor. Nah, kalau aku sih seneng nyetir ya, seneng menikmati mobil. Kalau pasang karobotor tuh rasanya lebih have fun gitu loh nyetirnya, karena clusternya macam-macam bisa diganti-ganti. Terus kalau off-road miringnya berapa derajat, sudut beloknya berapa derajat itu bisa dilihat dari situ. Terus digital cluster lah model-model sekarang, jadi lebih asik lihatnya. Kalau body armornya bawaan mobil semua, cuma kita nambah steady-nya ini di kletek sama Mas Muli. Steady POD nih. Ini salah satu lampu POD yang lumensnya tinggi, yang harganya murah dan apik, modelnya keren. Steady, boleh
Covernya macam-macam, ada warna kuning kalau mau kabut, kalau macam-macam lah. Itu oke. Ini kita sekalian quality control terakhir. Jadi di sini itu kalau sudah setup kaki semua gini, mobil harus dijalanin kira-kira 50 kilo gitu, supaya tadi setup supaya barang-barangnya itu fit semua, terus dicek semua, dan terakhir saya yang kontrol supaya minimasi kesalahan error. Tapi kita berharap 2022 ini banyak teman-teman dari subscriber kita atau teman-teman dari follower kita memberi masukan, mengkritik lah. Kita lagi senang dikritik nih. Ini hari kritiknya Laban Garage dan tim Metalcraft, Bengkel Itik dan lain-lain. Tip kita untuk tahun 2022 ini kita harus banyak dikritik. Bantuin ya kritiknya.